Selamat pagi adik-adik yang disayangi Tuhan. Selamat pagi mama papa. Selamat hari Minggu. Kaike beserta kakak-kakak lainnya kembali lagi di hadapan kalian semua. Kita akan bersama-sama ibadah online setelah minggu pelayanan anak TPB Villa Berbeda Semangat. Gimana kakak-kakak semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan. Kak, kita menyapa adik-adik yang di rumah yuk kak. Gimana kabar kak? Halo, buat dari Oh iya kakak, boleh kakak. Ayo dong kakak, aktif lagi ya sekolah minggu. Tapi sebelumnya aktif dulu ya di ibadah pelayanan secara online. Jadi gitu kakak-kakak, lamaran hari ini disebut semuanya. Oh ini belum satu. Oh iya kakak, Marcel, Noel, Esa. Yuk ya. Untuk itu adik-adik, kami semua ada di sini. Kalian ada di rumah. Tidak ada masalah. Kami di gereja, kalian di rumah kalian masing-masing. Karena dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Oh Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Halo adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab hati kita. Kita membaca dari Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Minta bantuan mama papa ya, kalau yang anak TK sama anak kecil. Sudah siap? Kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak karena Engkau senantiasa menyertai kami dari malam hingga saat ini ya Bapak. Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami cuaca yang cerah. Biarpun kami berjauhan dengan adik kami tetap akan ibadah, mendengarkan dan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman itu tidak begitu saja ya Bapak, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terus sembah ya Bapak, kiranya dan kakak-kakak lain, kiranya Kau berikan hikmat-Mu, sehingga apa yang keluar dari bibir mulut kakak-kakak lain di sini, semua itu karena kebenaran akan firman-Mu. Berfirman-Nya Bapak, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ayo kakak-kakak kita berdiri. Pembacaan dari Amsal 1 ayat 8 sampai
19 kita baca secara berdiri dari Kak Yosi, Kak Ika, Kak Nova, Kak Butet, kembali lagi. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadap Bapa. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menemani mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan dana. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang lupa akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Salomo, raja yang bijaksana. Salomo sangat mencintai Allah, dan ia menuruti nasihat yang diberikan kepadanya oleh Daud ayahnya. Allah sangat senang kepada Salomo, dan karena itu, pada suatu malam, ia berkata kepada Salomo dalam mimpi, "Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan kepadamu?" Mendengar ini, Salomo menjawab, "Allahku, aku masih sangat muda dan tidak tahu bagaimana mestinya memerintah. Maka kiranya engkau memberikan hikmat untuk memerintah umatmu dengan cara yang benar." Allah senang akan apa yang diminta oleh Salomo. Maka ia berkata, "Karena engkau telah meminta hikmat dan bukan umur panjang atau kekayaan, maka aku akan memberikan kepadamu hikmat yang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki oleh siapa saja yang pernah hidup. Tapi aku juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan." Tidak lama setelah itu, dua wanita datang kepada Salomo. Seorang dari keduanya menjelaskan, "Wanita ini dan aku tinggal di rumah yang sama. Aku melahirkan anak laki-laki, dan 2 hari kemudian ia juga melahirkan bayi laki-laki. Lalu pada suatu malam bayinya meninggal. Tetapi ketika aku sedang tertidur, ia menaruh anaknya yang sudah mati di dekatku dan mengambil bayiku. Ketika aku terbangun dan melihat anak yang mati itu, aku tahu bahwa itu bukanlah anakku." Mendengar itu, wanita yang lain berkata, "Tidak, anak yang hidup itu saya yang punya, dan yang mati ini adalah anaknya." Wanita yang pertama menjawab, "Tidak, anak yang mati itu kau yang punya, dan yang hidup itu aku yang punya." Begitulah keduanya wanita ini bertengkar. Sesudah itu Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang di depan raja. Kata Salomo, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah kepada yang lain." "Jangan!" teriak ibu yang sebenarnya dari bayi itu. "Mohon jangan dibunuh bayi itu, berikanlah kepadanya."
Tetapi wanita yang lain berkata, "Jangan berikan kepada siapapun, penggallah." Akhirnya Salomo berbicara, "Jangan bunuh anak itu. Berikanlah kepada wanita yang pertama. Dialah ibunya yang sebenarnya." Salomo tahu hal itu sebab ibu yang sebenarnya akan mencintai bayi itu sampai-sampai ia rela memberikannya kepada wanita yang lain supaya anak itu tidak dibunuh. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Salomo, maka takutlah mereka kepadanya, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Kak Yosi tadi kan adik-adik udah ngeliat tuh video tentang Salomo, Yuk. sama ada juga tentang Simson Simson dan dan Delila. Nah, inti yang mau kita sampaikan ke adik-adik itu apa ya? Salomo diberi Tuhan hikmat. Dia ngobrol sama ayahnya, namanya Daud. Raja Daud. Ya. Oke. Terus tadi di videonya itu tentang Salomo ada dua orang ibu. Ya. Nah, ada dua orang ibu ya, ada dua orang ibu yang mereka memperebutkan Kan seorang anak, satunya anaknya kan sudah meninggal, tapi satunya kan masih hidup. Nah, ibu yang satunya menginginkan juga anak ini, padahal kan bukan anaknya. Akhirnya mereka ke Raja Salomo supaya perkara itu dapat diselesaikan. Raja Salomo dengan yang diberikan dalam hikmat Tuhan, dia nggak memerintahkan untuk membunuh anak itu, tapi salah satu ibu itu dengan dia tidak tega, istilahnya kan anaknya sendiri kok maksud dibunuh, akhirnya dia menyerahkan dia mau dibelah dua. Kalau ibunya satunya, yang ibunya anaknya sudah meninggal, ya nggak apa-apa, kita mau dibagi dua. Tapi ibu satunya, sebut saja ibu Rika, ibu Rika itu dengan tidak rela anaknya meninggal, udah alaskan itu. Akhirnya Raja Salomo memutuskan yang benar-benar ibu kandungnya adalah ibu Rika. Berarti luar biasanya Raja Salomo, dia itu mengikuti ajaran ayahnya ya, Iya, Raja betul. Daud. Iya. Apa yang baik yang disampaikan sama Raja Daud didengar sama Raja Salomo, sehingga dia bisa menjadi raja yang Bijaksana. dan selain itu Tuhan Didengarkan dan dilaksanakan dan takut akan Tuhan. Itu Raja Salomo. Kalau yang tentang Simson, Simson dengan Delila. Simson diberi Tuhan kekuatan, tetapi karena dia jatuh cinta dengan seorang perempuan yang cantik, akhirnya kekuatan itu diberikan ya diberikan kepada Delila. diberitahu diberitahu ya kelemahannya dengan
dipotong rambutnya, ya kekuatannya itu akan hilang. Padahal akhirnya setelah dia memberitahu ke Delila, malah jadinya si Simpson itu juga meninggal dengan banyak orang. Iya. Ya kan ceritanya seperti tadi. Nah, berarti kan kita intinya harus tahan sama godaan Ya, sama hubungan dia baik dengan saudara, teman, apa sahabat. Kan sekarang banyak sahabat itu kadang-kadang juga akan bisa membujuk, belum tentu baik. Kadang-kadang juga menjerumuskan. Kalau kita sudah susah, teman atau saudara itu nggak akan menolong, tetapi kita tetap harus Kita menjaga diri. iya betul, bisa memilih teman yang baik mana, teman yang kalau kita dengar nasihat orang tua, takut akan Tuhan, pasti akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ini kan tadi cerita dari Alkitab Ya. tentang si Raja Salomo Dan sama Simpson. Terus kalau kita cerita yang di luar Oh ada kayak itu ya, kan itu kak Nemo sama Dory. Ya. Yang di kakak ada kak? Oh enggak, di orang curi itu. Iya. Nah, itu juga ceritanya kan bagus ya. Akhirnya itu Iya. kan udah Pernah biasa lihat, kali Kak? ini. Ada di review, Kak. Intinya kak, intinya Intinya dari si Nemo itu anak yang bandel, tidak nurut kata orang tua, tidak boleh main jauh-jauh, tapi dia main begitu jauhnya sehingga berpisah dengan orang tuanya. Terus dia dipuji sama temennya, akhirnya kena jaring nelayan, dia sampai ke Sydney, nggak sampai Indonesia tapi kalau mungkin sampai Indonesia ketemu Kak Ike, tapi nggak sampai Sydney aja. Atas perjuangan papanya, ayahnya, akhirnya si Nemo dapat bertemu lagi. Iya. Itu sayangnya orang tua pada anak, biarpun anak itu sebandel apapun, Setengah mati ya menjaga betul, anaknya. menyayangi dan mencintai anak-anak. Jadi anak-anak juga harus ada balas budi dengan orang tua, orang yang lebih tua, takut akan Tuhan, rajin, betul sekali. Oke, nah semoga adik-adik juga bisa sama-sama belajar dengan kakak-kakak di sini ya. Ya. Bahwa kita harus taat sama orang tua, kita harus dengar-dengar sama orang tua, sama guru di sekolah, sama kakak layan, ya. Tapi kita dengar-dengar sama Tuhan kita. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ibadah, biarpun kita online kan, itu kan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Jadi kita dimanapun Tuhan akan memberkati kita. Dan sekarang kita berdoa. Ya. Tuhan senantiasa memberkati adik-adik ya. Jangan lupa taat dan dengar-dengarkan nasihat orang tua, rajin berdoa. Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Adik-adik yang manis, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk kita dengar-dengaran, turut apa kata orang tua, dan kita harus bijaksana dalam memilih teman dan bersikap. Ada lagunya loh adik-adik. Yuk kita nyanyi sama-sama bersama-sama dengan kakak layan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima
dengar-dengar akan nasib orang tua, dan dengar-dengar akan firman-Mu ya Bapa. Mengerti kami dengan Roh Kudus sehingga firman itu menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami anak-anak-Mu senantiasa lebih dan lebih baik lagi hari lepas hari. Terima kasih Bapa, begitu indahnya perjumpaan kami pada hari ini yang begitu banyak hubungan kami, tapi Engkau senantiasa memberkati kami, memberikan kami kesehatan. Terima kasih ya Bapa, karena kami sebagai kakak ayah tetap semangat melayani Engkau. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya ada roh yang tidak sempurna ya Pak, kiranya Engkau akan menggunakan. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mendoakan bangsa negara kami dari pemerintah pusat yang ke daerah dan berkaitan mereka. Pertama saat ini, karena kami sedang dilanda virus corona. Tuhan kiranya memberkati bangsa kami, mengangkat virus ini dari muka bumi, sehingga kehidupan kami boleh normal tanpa kami harus merasa khawatir dan merasa takut di dalam menjalani aktivitas kami. Kami mendoakan para medis, TNI Polri, dan juga para relawan yang berjuang melawan virus corona. Tuhan berkati mereka semua. Bagi para penderita virus corona, Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kesembuhan untuk mereka. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja kami GPIP Tuhan di seluruh Indonesia ini Tuhan, dan terlebih Tuhan untuk GPIP Philadelphia Semarang Tuhan. Kami berseru Tuhan, kami rindu sebagai anak-anak IMPA Tuhan boleh datang beribadah ke rumah-rumah Tuhan, tapi Tuhan kami tahu Tuhan kondisinya sedang seperti ini. Kami hanya memohon biarlah Tuhan yang akan pulihkan Tuhan setiap keadaan ini Tuhan. Dan Tuhan kami juga bersyukur Tuhan boleh berikan kesatuan hati Tuhan untuk semua pelayan Tuhan, baik itu Majelis Presbiter Tuhan, untuk KMJ kami Tuhan, berilah Tuhan kesehatan supaya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Dan Tuhan tak lupa kami juga berdoa untuk kakak layan kami Tuhan, dan untuk adik-adik layan Tuhan, walaupun saat ini sebagai anak-anak layan yang boleh melakukan ibadah di rumah Tuhan, hanya bisa melakukan ibadah secara daring Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan buat apapun yang kami lakukan dalam ibadah kami Tuhan, nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan, dan Engkau berkati dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, yang boleh senantiasa memberikan yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap seruan doa kami ini, Tuhan kami. Terima juga Tuhan kami dengan adik-adik layan kami di rumah Tuhan. Engkau tahu keterbatasan kami dengan mereka Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dikatakan Engkau sudah mengusir virus corona dari muka bumi ini Tuhan. Kami bisa bertemu dengan mereka. Kau mau melindungi mereka Tuhan. Kau memberi kepintaran kepada mereka, jaga kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah